Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Umi Lailatus Saadah, Vera Fitriani, dan saya sendiri Wardatul Umah yang berjudul Pemikiran Kalam Muhammad Abduh, Ahmad Hon, dan Muhammad Iqbal. Yang pertama adalah Muhammad Abduh. Riwayat hidupnya. Syekh Muhammad Abduh bernama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan di Desa Mahalat Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Riwayat pendidikannya, mula-mula Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Ahmad Tanta. Belakangan tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Setelah 2 tahun di sana, ia memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara dan kerabatnya. Pada umur 16 tahun, ia dikawinkan. Atas dorongan dan bimbingan pamannya Syekh Darwis, akhirnya ia menyelesaikan studinya. Kemudian ia melanjutkan studi di Al-Azhar pada bulan Februari 1866 dan selesai pada tahun 1877. Dengan gelar alim, Abduh mulai mengajar di Al-Azhar, di Dar al-Ulum, dan di rumahnya sendiri. Pada tahun 1899, Abduh diangkat menjadi mufti Mesir. Kedudukan tinggi ia pegangnya sampai ia meninggal dunia. Pemikiran kalamnya: kedudukan akhlak, akal, dan fungsi wahyu. Yang pertama, membebaskan akal pikiran dari belenggu-belenggu taklid yang menghambat perkembangan pengetahuan agama, yakni dengan memahami langsung dari sumber pokoknya Al-Quran. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa Arab, baik yang digunakan dalam percakapan resmi di kantor-kantor pemerintah maupun dalam tulisan-tulisan di media massa. B. Kebebasan manusia dalam satu pandangan filsafat. Bagi Abduh, di samping mempunyai daya pikir, manusia juga mempunyai kebebasan memilih yang merupakan sifat dasar alami yang ada dalam diri manusia, namun tidak mempunyai kebebasan absolut. C. Sifat-sifat Tuhan. Harun Nasution melihat bahwa Abduh cenderung kepada pendapat bahwa sifat termasuk esensi Tuhan walaupun tidak secara tegas mengatakannya. Keadilan Tuhan. Sifat ketidakadilan Tuhan tidak dapat diberikan kepada Tuhan karena ketidakadilan tidak sejalan dengan kesempurnaan alam semesta. Antropomorfisme. Tidak mungkin esensi dan sifat-sifat Tuhan mengambil bentuk tubuh atau roh makhluk di alam ini. Kesanggupan melihat Tuhan hanya dianugerahkan kepada orang-orang tertentu di akhirat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Riwayat singkat Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1817 Masehi dan menurut keterangan berasal dari keturunan Husain cucu Nabi Muhammad SAW melalui Fatimah dan Ali. Neneknya Sayyid Hadi adalah pembesar istana pada zaman Alamgir II, yaitu pada tahun 1754 sampai 1759. Ia mendapat didikan tradisional dengan pengetahuan agama. Di samping belajar bahasa Arab, ia juga belajar bahasa Persia. Ia bekerja di Serikat India Timur. Kemudian ia bekerja pula sebagai hakim. Pada tahun 1846, ia pulang kembali ke Delhi dan mempergunakan kesempatan itu untuk belajar. Di Delhi, ia dapat melihat langsung peninggalan-peninggalan kejayaan Islam dan bergaul dengan tokoh-tokoh dan pemuka Islam seperti Nawab Ahmad Baks, Nawab Mustafa Khan, Hakim Muhammad Khan, dan Nawab Aminuddin. Semasa di Delhi, ia mulai mengarang karangan yang pertama adalah Asar As-Sanadid. Pada tahun 1855, ia pindah ke Bijinur. Di tempat ini, ia juga tetap mengarang buku-buku penting Islam di India. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan dan kekacauan politik di Delhi. Yang menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap orang India. Pada saat melihat keadaan rakyat Delhi, Sayyid Ahmad Khan sempat berpikir untuk meninggalkan India menuju Mesir. Tetapi ia sadar untuk memperjuangkan umat Islam India menjadi maju. Ia berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dengan demikian, ia banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Hingga ia diberi gelar Sir, tetapi ia menolaknya. Usahanya dalam bidang pendidikan untuk bangsa India sangat besar karena pada tahun 1861 ia mendirikan sekolah di Muradabad hingga akhir hayatnya.
yang mementingkan pendidikan umat Islam India. Pada tahun 1878, ia juga mendirikan sekolah Mohammedan Anglo-Oriental College di Aligarh, yang merupakan karyanya yang paling bersejarah dan berpengaruh untuk memajukan umat Islam India. Pemikiran kalam Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan memiliki kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh di Mesir setelah Abduh berpisah dengan Jamaluddin Al-Afghani dan kembali dari pengasingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal yang mendapat penghargaan tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajaran Islam yang taat dan percaya akan kebenaran wahyu, ia berpendapat bahwa akal bukanlah segalanya dan kekuatan akal pun terbatas. Ia mempunyai faham yang sama dengan faham Qadariyah. Menurutnya, manusia telah dianugerahi Tuhan berbagai macam daya, di antaranya adalah daya berpikir berupa akal dan daya fisik untuk merealisasikan kehendaknya. Sejalan dengan faham Qadariyah yang dianutnya, ia menentang keras faham taklid. Sebagai konsekuensi dari penolakannya terhadap taklid, Khan memandang perlu diadakan ijtihad baru untuk menyesuaikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan situasi dan kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Jadi, dapat disimpulkan, pemikiran-pemikiran kalam Sayyid Ahmad Khan antara lain: A. Kedudukan akal. Akal bukanlah segalanya, dan kekuatan akal pun terbatas. B. Kebebasan manusia. Manusia bebas untuk menentukan kehendak dan melakukan perbuatan. C. Sayyid Ahmad Khan menolak adanya taklid, percaya adanya hukum alam. Yang ketiga adalah pemikiran kalam menurut Muhammad Iqbal. Yang pertama, riwayat hidup Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Saikot pada tahun 1873 dan beliau berasal dari keluarga yang ternama. Ayahnya adalah Nur Muhammad yang terkenal soleh. Pada tahun 1895 beliau pergi ke Lahore untuk melanjutkan kuliahnya dan mengajarkan ilmu filsafat di sana. Dan pada tahun 1897 beliau memperoleh gelar BA. Kemudian ia mengambil program MA dalam bidang filsafat. Pada saat itulah beliau bertemu dengan Sir Thomas Orientalis Inggris yang terkenal dan mengajarkan filsafat Islam di Government College. Dengan dorongan dan dukungan dari Arnold, Iqbal menjadi terkenal sebagai salah satu pengajar yang berbakat dan penyair di Lahore. Sajak-sajaknya banyak diminati. Pada tahun 1905, ia belajar di Cambridge pada R.A. Nicholson, seorang spesialis dalam sufisme, dan seorang neo-Hegelian yaitu John McC Taggart. Iqbal kemudian belajar di Heidelberg dan Munich. Di Munich ia menyelesaikan doktornya pada tahun 1908 dengan disertai The Development of Metaphysics in Persia. Kemudian diterbitkan di London dalam bentuk buku dan dihadiahkan Iqbal kepada gurunya Sir Thomas Arnold. Setelah mendapatkan gelar doktor, ia kembali ke London untuk belajar di bidang keadvokatan sambil mengajar bahasa dan kesusastraan Arab di Universitas London. Selama di Eropa, Iqbal tidak pernah bosan menemui para ilmuwan untuk mengadakan berbagai perbincangan tentang persoalan-persoalan keilmuan dan kefilsafatan, dan beliau juga memperbincangkan Islam dan peradabannya. Di samping itu, Iqbal memberikan ceramah dan berbagai kesempatan tentang Islam. Isi ceramahnya tersebut dipublikasikan dalam berbagai penerbitan surat kabar. Ternyata setelah menyaksikan langsung dan mengikuti kebudayaan Barat,
Ia tidak terpesona oleh gemerlapan dan daya pikat kebudayaan tersebut. Iqbal tetap konsen pada budaya dan kepercayaannya. Karya-karya Muhammad Iqbal Asy-Syafi'i Yahudi The Reconstruction of Religious Thought in Islam, dan lain-lain. Pada tahun 1935, beliau jatuh sakit dan bertambah parah setelah istrinya meninggal dunia pada tahun itu pula, dan ia meninggal pada 20 April 1935. Pemikiran kalam Muhammad Iqbal. Dibandingkan sebagai teolog, Muhammad Iqbal sesungguhnya lebih terkenal sebagai seorang filosof eksistensialisme. Sebagai seorang pembaharu, Iqbal pun menyadari perlunya umat Islam untuk melakukan pembaharuan agar keluar dari kemundurannya. Katanya, kemunduran umat Islam disebabkan kebekuan umat Islam dalam pemikiran dan ditutupnya pintu ijtihad. Hal inilah yang dianggap sebagai penyimpangan dari semangata Islam, semangat dinamis dan kreatif. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa syariat pada prinsipnya tidak statis, tetapi merupakan alat untuk merespon kebutuhan individu dan masyarakat, karena Islam selalu mendorong terwujudnya perkembangan. Islam dalam pandangan Iqbal menolak konsep lama yang mengatakan bahwa alam bersifat statis. Islam katanya mempertahankan konsep dinamis dan mengakui adanya gerakan perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, manusia dengan kemampuan khudinya harus menciptakan perubahan. Besarnya penghargaan Iqbal terhadap gerakan dan perubahan itu membawa pemahaman yang dinamis tentang Al-Quran dan hukum Islam. Tujuan diturunkannya Al-Quran menurutnya adalah membangkitkan kesadaran manusia sehingga mampu menerjemahkan dan menjabarkan nas-nas Al-Quran yang masih global dalam realita kehidupan dengan kemampuan nalar manusia dan dinamika masyarakat yang selalu berubah, dan inilah yang dalam rumusan fikih disebut ijtihad. Ijtihad oleh Muhammad Iqbal disebut sebagai prinsip gerakan dan struktur Islam. Oleh karena itu, untuk mengembalikan semangat dinamika Islam dan membuang kekakuan serta kejumudan hukum Islam, ijtihad harus disahkan menjadi ijtihad kolektif. Yang pertama yaitu hakikat teologi. Secara umum, beliau melihat teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan, mendasarkan pada esensi tauhid. Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiakawanan, dan kebebasan merdeka. Yang kedua yaitu pembuktian Tuhan. Dalam pembuktian eksistensi Tuhan, Iqbal menolak argumen kosmologis maupun ontologis. Ia juga menolak argumen teologis yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur ciptaannya dari sebelah luar. Walaupun demikian, ia menerima landasan teologis yang imanen. Jadi Iqbal telah menafsirkan Tuhan yang imanen bagi alam. Yang ketiga yaitu jati diri manusia. Manusia untuk mengetahui kepribadiannya serta menguatkan dan mengembangkan bakat-bakatnya, bukan sebaliknya, yakni melemahkan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para sufi yang menundukkan jiwa sehingga fana dengan Allah. Yang keempat yaitu dosa. Iqbal secara tegas menyatakan dalam seluruh kuliahnya bahwa Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Allah telah menyarankan tanggung jawab yang penuh resiko. Ini menunjukkan kepercayaannya yang besar kepada manusia. Maka kewajiban manusia adalah membenarkan adanya kewajiban kepercayaan. Namun pengakuan terhadap kemandirian itu melibatkan pengakuan terhadap
semua semua ketidaksempurnaan yang timbul dari keterbatasan kemandirian itu sendiri. Yang kelima yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka adalah keadaan, bukan tempat. Neraka menurut rumusan Al-Quran adalah api Allah yang menyala-nyala dan membumbung ke atas hati. Pernyataan yang menyakitkan mengenai kegagalan manusia. Surga adalah kegembiraan karena mendapatkan kemenangan dalam mengatasi berbagai dorongan yang menuju kepada perpecahan. Tidak ada kutukan abadi dalam Islam. Neraka sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran bukanlah kawah tempat penyiksaan abadi yang disediakan Tuhan. Ia adalah pengalaman korektif yang dapat memperkakas ego. Sekali lagi agar lebih sensitif terhadap tiupan angin sejuk dari kemahamurahan Allah. Surga juga bahkan bukan merupakan tempat berlibur. Kehidupan itu hanya satu dan berkesinambungan. Sedikit tambahan mengenai ciri-ciri pemikiran Muhammad Iqbal. Yang pertama yaitu menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial, dan sastra dalam pemikirannya sebagai rangka untuk memahami ajaran Islam. Yang kedua yaitu pikiran-pikirannya yang cemerlang sebagian besar diungkapkan dalam puisi yang indah dan mengunggah, sehingga menempatkan diri sebagai penyair filosof Asia yang besar pada abad ke-20. Yang ketiga yaitu penyelamatan spiritual dan pembebasan kaum muslim secara politik hanya dapat terwujud dengan cara memperbaiki nasib umat Islam dalam kehidupan politik, ekonomi, dan kebudayaan.